Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Fitriyanti di mata pelajaran korespondensi. Nah, gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya untuk terus menambah ilmu. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi kantor. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita lakukan pada hari ini berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oke, sekarang kita akan mengetahui sebenarnya apa sih pentingnya dari informasi. Jadi, pentingnya informasi itu yang pertama yaitu manajer tidak akan mampu melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengawasan tanpa dukungan dan akses informasi. Jadi maksudnya apa? Tanpa akses informasi itu segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak bisa kita lakukan jika misalnya kita tidak memiliki informasi. Oke, sekarang kita pindah ke informasi menjadi sumber pengetahuan dan intelijensi bagi pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi, pengambilan keputusan itu bisa diperoleh dari informasi-informasi yang kita dapatkan, kemudian kita bisa jadikan itu sebagai pengetahuan kita untuk mengambil keputusan. Oke, sekarang kita pindah ke definisi komunikasi. Jadi, komunikasi adalah information sharing atau sharing informasi, berbagi informasi antara dua atau lebih orang-orang atau kelompok untuk mencapai suatu kesamaan pemahaman atau persepsi tentang satu atau beberapa hal. Atau dengan kata lain, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, apakah dia berupa pesan, ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini ada 4, yaitu yang pertama ada yang namanya fungsi kontrol, yang kedua fungsi motivasi, kemudian yang ketiga fungsi emosi, kemudian yang keempat itu fungsi informasi. Jadi poin pertama yaitu fungsi kontrol. Maksudnya di situ fungsi kontrol adalah fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya. Terus kepada siapa dia harus laporkan kembali hasil kerjaannya. Kemudian hal-hal yang membutuhkan komunikasi dengan atasannya. Misalnya, jika ada salah satu karyawan yang bekerja terlalu lamban atau lelet, dengan kata lain kalau bahasa Bugis kita mengatakan lolobojo ya. Jadi teman yang lain itu akan melakukan komunikasi atas dasar ketidakpuasan mereka dengan kinerjanya. Jadi itu bisa berupa menjauhi bahkan mengejek secara langsung orang yang lambat kerjaannya, seperti itu. Oke, sekarang kita pindah ke poin yang kedua yaitu fungsi motivasi. Jadi fungsi motivasi itu adalah fungsi yang digunakan untuk meningkatkan kinerja karyawan, misalnya dengan cara memberikan dorongan untuk bekerja lebih giat lagi. Jadi fungsi ini biasanya dilakukan melalui pemberian feedback atau umpan balik ya kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Oke, sekarang kita pindah ke fungsi yang ketiga yaitu fungsi emosi. Jadi salah satu tujuan bekerja adalah untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jadi salah satu bentuk komunikasi di mana masing-masing anggota dapat menyampaikan emosinya, baik itu emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Misalnya nih, emosi yang negatif misalnya frustasi dan tidak puas dengan gajinya misalnya, atau tidak puas dengan pelayanan manajemen yang diberikan kepadanya.
Oke, sekarang kita pindah ke poin yang keempat, yaitu fungsi informasi. Jadi, fungsi ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen. Jadi, maksudnya fungsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh elemen-elemen yang ada di kantor. Oke, sekarang kita pindah ke manfaat komunikasi yang efektif. Jadi, poin pertama itu ada materi promosi yang lebih jelas. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah lebih cepat. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu keputusannya lebih kuat. Kemudian manfaatnya lagi yang lain meningkatkan produktivitas. Kemudian arus kerja lebih siap dan efektif. Kemudian hubungan bisnis lebih kuat, meningkatkan citra profesional dan meningkatkan tanggapan stakeholder. Oke, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya, yaitu ciri pesan yang efektif. Jadi yang pertama itu adalah menyediakan informasi yang praktis. Kemudian ciri yang kedua yaitu memberikan fakta dibandingkan dengan kesan. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu mengklarifikasi dan menyingkat informasi. Kemudian ciri selanjutnya yaitu menyatakan tanggung jawab secara jelas. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu menyediakan rekomendasi. Oke, sekarang kita pindah ke bentuk komunikasi organisasi. Di situ ada dua, yaitu formal dan informal. Kemudian internal dari formal itu maksudnya komunikasi yang sudah direncanakan masing-masing bagian, misalnya surat, email, memo untuk mengikuti prosedur suatu organisasi. Kemudian secara internal pada bentuk komunikasi informal yaitu komunikasi yang sudah direncanakan dengan pihak luar seperti surat, laporan, memo, pidato. Oke, sekarang kita pindah ke bentuk komunikasi formal yaitu dari segi eksternal. Pertama, komunikasi yang kasual atau tidak formal seperti itu ya. Terjadi antar anggota organisasi, misalnya email, face to face, telepon yang tidak mengikuti prosedur suatu organisasi. Kemudian bentuk komunikasi informal dari segi eksternal yaitu pertama komunikasi casual yang berlangsung dengan pelanggan, penyalur, investor. Itu dia bisa berupa email, face to face atau telepon. Oke, sekarang kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, ini sumbernya dari Jones dan George tahun 2007. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi informasi itu ada 4. Yang pertama itu quality, yang kedua timeliness, kemudian completeness, kemudian relevance. Oke, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi informasi. Nah, ini tadi yang slide sebelumnya, ini penjelasannya. Jadi, quality itu adalah maksudnya keakuratan dan kehandalan sebuah informasi. Kemudian, faktor yang selanjutnya yaitu timeliness. Jadi, maksudnya di situ informasi itu harus ter-up to date, mencerminkan informasi terbaru dan tidak boleh basi. Kemudian faktor selanjutnya adalah completeness. Di situ maksudnya informasi yang lengkap akan memberikan kepastian dan menghindarkan keraguan manajer. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu relevance. Maksudnya informasi dianggap relevan jika sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan dan sesuai dengan lingkungan organisasi. Nah, seperti itu. Jadi, gimana? Sudah ada bayangan tentang komunikasi kantor? Ya, kalau misalnya memang masih ada pertanyaan, silahkan anak-anakku sekalian hubungi ibu melalui WA. Kemudian, nah mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton atau menyimak materi dari ibu mulai dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.